Mari kita berdoa bersama-sama di malam hari ini. Tuhan, terima kasih memberi kami kesempatan untuk menjalani hari-hari yang ada. Kami, sebagian dari kami mulai jenuh dengan situasi yang ada, sebagian dari kami masih dicekam ketakutan, sebagian besar kami punya banyak pergumulan. Soal keuangan, soal pekerjaan, pergumulan juga soal hidup anak-anak kami, menantu dan cucu. Namun kami ingin berteduh sejenak, mendengarkan pujian dinyanyikan, bernyanyi bersama-sama, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Dan biarlah ini menjadi saat yang teduh bagi kami, sebuah oase bagi jiwa kami yang merasa haus akan kehadiran. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau, ya Tuhan. Kami memulai ibadah doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara kita ambil waktu teduh sejenak dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kali ini, marilah kita mengingat Tuhan Yesus yang menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Dialah yang selalu menawarkan diri, mengatakan pada kita bahwa dialah sahabat sejati kita, sobat kita dalam perjalanan hidup kita. Kita pujikan Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mencari hidupku. Sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segalanya dalam hidup kita. Tapi terkadang saudara-saudara, siapa yang tak pernah merasa sendiri? Pasti setiap dari kita pernah merasa sendiri. Sebaik apapun hidup kita, pasti ada fase di mana kita merasa sendiri. Tetapi
yang selalu mendekat pada kita. Dia yang mengenal hati kita. Seberapa kita menutup diri, Ia selalu mendekat pada kita semua. Ada satu lagu, saudara-saudara, yang menandakan bahwa Tuhan begitu mengenal hati kita, mengenal seluruh isi relung hati kita. Dan kita mau nyanyikan lagu ini sembari kita meyakinkan diri bahwa Tuhan sedang mendekat pada kita sekalian, menjawab semua kerinduan kita. Pribadi yang mengenal hatiku, kita nyanyikan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai. Tuhan, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita nyanyikan lagi. Bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Berbicaralah sejenak Tuhan di tengah segala aktivitas kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa untuk firman Tuhan yang sejenak akan kami renungkan sebelum kami menaikkan doa-doa kami. Amin. Saudara-saudara, 2 bulan lebih sudah berlalu sejak kita work from home and stay at home. Pertanyaan saya, saudara-saudara, adalah di dalam 2 bulan yang berlalu ini,
Apa yang baru yang Anda dulu tidak bisa, tetapi sekarang Anda bisa? Saya sudah membuat tulisan terkait hal ini, tetapi saudara-saudara, mari kita pikirkan 2 bulan ini, di tengah segala upaya penyesuaian yang mungkin membosankan, menjenuhkan, apakah Anda sudah belajar sesuatu yang baru? Saya tahu sebagian dari jemaat belajar untuk memasak, sebagian yang lain belajar untuk berbisnis online tertentu, sebagian orang yang lagi, saudara-saudara, belajar keterampilan yang baru. Nah, itu hal yang baik supaya semua upaya kita melewati waktu-waktu yang tidak pasti ini tidak sia-sia. Setelah 2 bulan, kita sudah belajar hal tertentu ketika waktu masih ada di depan kita. Namun pertanyaannya, saudara-saudara, adalah apa yang baru yang kita pelajari di dalam relasi kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Saya tahu masa ini menyajikan bagi kita hal yang tidak mudah, hal yang tidak gampang. Secara ekonomi, semua orang rasanya mengalami kesulitannya sendiri, saudara-saudara, walaupun kesulitan itu berbeda ya. Yang konglomerat ada kesulitannya sendiri, yang paling bawah juga ada kesulitannya sendiri, tiap orang, tiap lapis ada kesulitannya sendiri. Nah, di tengah kesulitan yang ada, pertanyaannya adalah, adakah sesuatu yang baru, saudara-saudara, yang kita pelajari melewati masa-masa sulit ini? Saya ingin membacakan bagi kita apa yang dipelajari oleh Ayub setelah dia melewati penderitaan, saudara-saudara ya. Saya bacakan dari Ayub 42, ayat 5 hingga ayat yang ke-6. Ayub 42 ayat 5 dan 6 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi setelah rangkaian penderitaan itu, saudara-saudara, kita tahu bahwa harta, kekayaan, kepemilikan Ayub itu dipulihkan oleh Tuhan. Kita tahu. Tetapi sesuatu yang terjadi yang lebih berharga dari itu adalah, perhatikan kalimat ini, Ayub 42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi sebelumnya dia dengar tentang Tuhan, dengar pakai telinga, dari kata orang, saudara-saudara. Tetapi sekarang setelah melewati semua kesulitan dan kesukaran itu, tetapi sekarang perhatikan perkataannya, mata, tadi dengar saudara-saudara, sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara-saudara, alias semua penderitaan itu nampaknya membuat Ayub secara pribadi lebih dekat dengan Tuhan. Perhatikan peralihan dari kata, dulu aku cuma dengar, sekarang aku melihat. Sama seperti ketika Anda mendengar pujian atau lagu tertentu dinyanyikan oleh artis favorit Anda. Dulu saya cuma dengar, Pak, di radio. Sekarang saya berjumpa langsung dengan orang. Ringkasnya, saudara-saudara, kita melewati masa-masa yang sulit. Kita belajar keterampilan yang baru adalah hal yang baik, tetapi semoga masa-masa yang sulit ini juga memberi kepada kita pengenalan tentang Tuhan yang lebih akrab dan dekat. Kesulitan membuat kita berdoa, kekurangan membuat kita memohon. Kelemahan yang ada membuat kita mengandalkan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu ini. Jangan biarkan waktu ini berlalu tanpa mengubah sesuatu di dalam relasi kita dengan Tuhan. Itu sebabnya Ayub berkata di ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Artinya hal-hal yang dia pikirkan salah atau keliru tentang Tuhan itu sudah diganti dengan hal yang baru. Dan dia menyesali yang lama itu. Jadi dalam 2 bulan ini, apa yang baru yang kita pelajari tentang Tuhan? Bahwa dia membuka jalan hidup kita, bahwa dia seperti Yesus katakan memelihara hidup kita yang lebih berharga dari burung, lebih berharga dari tanaman yang ada. Apa yang kita temukan tentang Tuhan dan itu adalah hal yang baru. Pengalaman, bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman yang baru.
Jangan biarkan kesusahan ini berlalu tanpa menemukan sebuah pengenalan yang baru terhadap Tuhan. Terlalu sayang semua penderitaan hanya diisi keluh kesah. Belajarlah keterampilan yang baru, tetapi lebih daripada itu, milikilah pengalaman yang baru dan segar bersama dengan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan memasuki doa-doa kita, saudara-saudara. Di akhir setiap doa, doa pribadi atau doa bersama, saya akan menyebut Yesus Tuhan, dengarlah doa kami, dan nanti Mas Dio akan mengajak kita menyanyikan pujian Yesus Tuhan, dengar doaku. Mari bersama-sama kita mengambil waktu untuk berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami berdoa datang kepadamu, 2 bulan sudah berlalu. Semua kesulitan, semua penderitaan sudah kami lewati sampai sejauh ini. Sebagian dari kami belajar keterampilan yang baru, memasak, bercocok tanam, mengusahakan sesuatu. Tetapi apa yang baru yang kami pelajari dalam relasi kami dengan Tuhan? Kami mohon jangan biarkan setiap penderitaan ini berlalu begitu saja, tetapi sama seperti Ayub, dia mengenal Tuhan dengan cara yang baru. Sama seperti Ayub, dia lebih dekat dan lebih mengalami Tuhan dalam hidup. Karena itu, saudara-saudara, yang pertama, kita ingin berdoa secara pribadi, 1 menit ke depan saja. Minta Tuhan mengajar, minta Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang baru, melewati segala kesulitan dan kesukaran ini. Anda boleh berdoa dalam hati, Anda boleh berdoa bersuara selama 1 menit ke depan, tetapi mohon agar masa ini menjadi saat di mana Anda mengenal Tuhan dengan cara yang baru, yang lebih akrab, yang lebih dekat. Mari kita berdoa 1 menit ke depan, mulai dari sekarang. Tuhan, jumpailah kami di tengah kesulitan ini, agar kami mengenal dan mengalami-Mu dengan cara yang baru. Yesus Tuhan, dengarlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yang kedua, saudara-saudara, kita berdoa untuk Indonesia ini. Sebentar lagi hari raya akan ada, orang biasanya mudik ke kampung halaman. Kita tahu pemerintah sudah mencegah hal itu terjadi, tetapi ada banyak hal yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Mari kita doakan saudara-saudara secara khusus untuk situasi Indonesia dan juga untuk tenaga medis, saudara-saudara. Kita mendengar banyak kabar duka terkait dengan tenaga medis ini. Mari bersama-sama kita menaikkan doa kita untuk Indonesia, untuk tenaga medis yang berjuang, untuk pasien yang dirawat. Saudara boleh berdoa dalam hati, saudara boleh berdoa dengan bersuara, tetapi jangan biarkan 1 menit berlalu tanpa kita menaikkan doa apapun untuk Indonesia. Saudara-saudara, ada banyak hal yang memprihatinkan yang bisa terjadi. Kita mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Mari dalam 1 menit ke depan kita berdoa secara mandiri.
Mari kita berdoa. Inilah doa kami untuk Indonesia, untuk tenaga medis, untuk setiap orang yang dalam perawatan. Yesus Tuhan, dengar doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kami terus berdoa untuk GKI Ngagel dan GKI secara keseluruhan. Jadikanlah kami alat di tangan Tuhan untuk melakukan banyak hal yang baik bagi orang di sekitar kami. Tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, biarlah kami juga mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Tolong ya Kristus, kami mohon kasih dan kemurahan-Mu. Hanya di dalam Kristus kami berdoa, dan dengarlah doa kami, ya Yesus Tuhan kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saudara, pasti dalam pergaulan dengan banyak orang, Anda mendengar ada orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit. Nah, di kesempatan doa ini, saya ingin kita berdoa bersyafaat. Bersyafaat berarti menjadi pengantara bagi kepentingan orang lain. Kita bisa mendoakan orang yang bergumul secara ekonomi, orang yang sakit. Anda bisa mendoakan nama-nama yang Anda tahu. Tadi saya mendapat kabar bahwa Bu Lala masih bergumul dengan kondisi kesehatannya. Doakan untuk Bu Lala dan juga nama-nama yang lain yang mungkin Anda tahu, saudara-saudara. Dalam 1 menit ke depan, mari kita berdoa, bersyafaat bagi orang lain. Doakan sekarang, sebut nama mereka. Anda boleh berdoa bersuara bersama dengan keluarga Anda, atau Anda boleh berdoa secara mandiri. Mari kita ambil waktu untuk berdoa bagi mereka yang ada dalam kesulitan di masa-masa ini. Mari kita mendoakan mereka.
Tuhan, inilah doa-doa kami bagi mereka yang bergumul secara kesehatan. Engkau mendengar nama-nama yang kami sebutkan. Secara khusus kami berdoa untuk Bu Lala, kami berdoa juga untuk nama-nama yang lain. Kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Ya Tuhan, biarlah ini menjadi pintu masuk bagi kami untuk mengenal dan mengalami Tuhan dengan cara yang baru. Inilah doa kami dan kami bawa kepadamu. Yesus Tuhan, dengarlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dan saat ini saya mengajak kita untuk mengambil waktu berdoa untuk pergumulan diri kita sendiri. Apa yang kita harapkan, apa yang kita nantikan dari Tuhan, biarlah kita sampaikan di dalam doa-doa kita. Mari kita mengambil waktu berdoa dan kita sampaikan apa yang kita nantikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dipersilahkan berdoa mulai saat ini. Tuhan, inilah diri kami dengan begitu banyak pergumulan yang ada. Yesus Tuhan, dengarlah doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dimanapun Anda berada, bukalah kedua belah tangan Anda untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih Bapa yang tidak berkesudahan, cinta dan pengorbanan Tuhan Yesus, dan persekutuan serta sukacita yang melampaui pikiran dari Roh Kudus menyertai keluarga Anda, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di akhir dari ibadah ini, izinkan saya mengingatkan saudara-saudara kalau Anda punya kebiasaan menghafalkan ayat kita hari ini, Ayub 42, ayat yang kelima, biarlah itu menolong Anda untuk memahami. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kesulitan tidak boleh berlalu tanpa pengenalan yang baru kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, besok 10.30 kita ada ibadah untuk kenaikan. Saya akan melayani juga bersama dengan Mas Dio.
Dan malam pukul 19, saudara-saudara, kita ada PA, saya juga kembali yang akan melayani, kita akan belajar tentang ketabahan dari seorang nabi yang bernama Habakuk. Oke, saudara-saudara, sampai ketemu hari besok 10.30 dan juga pukul 19 malam. Tuhan memberkati Anda. Mas Dio, ada yang ingin disampaikan? Pamit dulu sebelum... Ya, saya juga pamit. Tetap sehat di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Iya, sampai ketemu besok 10.30 dan pukul 19. 10.30 jangan lupa di akun YouTube GKI Ngagel, dan pukul 19 kembali di tempat ini untuk PA. Anda bisa mendapatkan semua informasi itu di akun media sosial GKI Ngagel. Selamat malam, Tuhan memberkati.